Madin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pembahasan sebelumnya di bulan Safar itu pembahasan terakhir tentang Perang Uhud dan Perang Hamra'ul Asad, yang mana di antara ghazwah diikuti Rasulullah SAW. Ghazwat Uhud ini memiliki dinamika tersendiri yang menarik disimak. Yang awalnya terlihat seperti akan memenangkan peperangan, tapi ternyata jadi kocar-kacir karena ada segelintir kaum muslimin yang tidak taat aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga di Ghazwat Uhud ini ada momen-momen yang menarik disimak. Ada beberapa tokoh yang meninggal di Ghazwat Uhud ini. Kayak misalnya Al-Usairim. Jadi ketika selesai perang Uhud, Usairim ini sudah meninggal mati syahid. Nah, beliau ini kan nama aslinya Ammar bin Thabit. Beliau ini berangkat perang Uhud belum Islam, hendak umpat itu belum Islam kayak itu. Lalu Nabi suruh Islam, masuk Islamnya, amantu billah wa rasulihi. Nah, imbah syahadat langsung tulak. Tsumma qatalat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau meninggal di Ghazwat Uhud. Ketika meninggalnya Usairim ini disebutkan kepada Rasulullah, Usairim yang tadi hanya umpatan kita meninggal, jar Nabi apa? Huwa min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Lalu jar Abu Hurairah, walam yusalli lillahi salatun qat. Si Usairim ini tidak pernah satu kali pun sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1000 juta seikong bisa yasidin syahadat kayaumin waladatu ummuh. Perumpamannya tenang, maksudnya masuk Islam itu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus apa dosa kejahatan sebelum Islam, kayak kertas putih. Namun di SPBU itu dimulai dari nol lagi gitu. Ghazwat Uhud meninggal namanya min ahlil jannah. Itu meninggal di Ghazwat Uhud. Lalu juga ada apa ngarannya nih? Quzman ini apa ngarannya nih? Bertempur secara heroik. Nah, itu. Nah, sebelum itu Nabi memadahi Quzman ini min ahlin nar. Sahabatnya ya, makanya pas ini pindah kayak bihimat benar tuh mah min harat benar itu. Kenapa min ahlin nar tuh? Lalu di antara sahabatnya ada yang kayak memastikan jar Nabi, ya jelasnya percaya Bang. Hadis Nabi jelas percaya. Cuma kayak hendak membuktikan bukti empiris, bukti fakta di lapangannya tuh kayak bergerang. Min ahlin narnya tuh kayak apa? Makanya waktu jihad nih semangat benar itu. Dah hati terus nih. perang. Falam mashtadda bihi al-jarah, pas luka benar awaknya luka benar sudah karena timpas lah kena nahara nafsah. Amun bahasa wah ini harakiri, bunuh dirinya. Luka banyak, ibarat tuh nanya mah dengi mati, tapi nya kada tahan maharit luka bunuh diri.
mati. Itu yang min ahlin nar tadi. Ini Kuzman. 2 ada kasusnya. Ini di Ghazwat Uhud. Selain itu juga ada ngarannya Hanzalah. Ini sama tuntung. Cari. Tetamu Hanzalah. Kan mencari itu nah, ini dapat. Fawajaduhu fi nahiyatin fawqal ard yaqtur minhul ma'. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam ashabahu annal malaikata taghsilu. Hanzalah ini dimandii malaikat. Kayak itu. Tsumma qala salu ahlahu ma sya'nu. Fa sa'alu imra'atahu fa akhbarathum al-khabar wa min huna sumya Hanzalah ghasilul malaikah. Jadi nang bini ditakuni Hanzalah ini enggak bergerang kisahnya sampai nang kayak itu. Jadi gelarnya Hanzalah ini ghasilul malaikah, dimandi malaikat. Jadi soalnya Hanzalah ini adalah hanya kawin. Nah, hubungan badan, panggilan jihad, lagi maunya hubungan badan, entah sudah tuntung kayak tuh. Hayya binal jihad, mendengar langsung memasang, memasang baju perang. Kada ingat lagi mandi wajib, langsung aja masang, langsung tulak gitu. Jadinya perang kada ingat mandi gitu. Nah, cuma ini mementingkan jihad fisabilillah nih itu tadi. 3 ada. Yang 4 pulang. Ya kan sekitar 70-an nih banyak lah buhan syuhada Uhud. Jadi sebuting luang tuh nah, ada berdua, ada bertiga. Nah, wa yujma' bainar rajulaini fi thawbin wahid. Kadang 2 orang laki-laki satu baju, satu kain. Ini karena situasi dan kondisi lah. Nah, pertanyaannya lah, prioritas dikuburakan maksudnya di anak berhulu itu nah siapa? Jan Nabi ayyuhuma aktsaru akhzanil Qur'an. Nang mana yang Al-Qur'annya terbanyak. Nah, ini Nabi, nah ini berarti yang terdahulu. Fa idza asyaru ila ar-rajul qaddamahu fil lahad. Anna syahidun ala haula yaumal qiyamah. Jan Nabi, saya bersaksi mereka karena hari kiamat. Nah sudah. Lalu ada juga ini abahnya Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir ini anak ummatullah tapi umur belum sampai. Ini mempas benar tuh nah. Jadi baru orang anak bulah SIM tuh bulannya aja lagi kita sampai. Bulah KTP ada sampai lagi bulannya. Tinggal nang abah umpat. Ngaran Abah Zidin Abdullah bin Amr bin Haram. Itu Abah Zidin ini bisa kawan CS benar. Ngarannya Amr bin Jamuh. Nah, Sidin berdua ini fi qabrin wahid, satu kubur. Kenapa? Lima kana bainahuma minal mahabbah. Karena apa ya? Saling mendukung dalam kebaikan. CS benar kan? Nah, itu. Kubur satu. Yang kedua. Di riwayat lain karena biar bisa melihat di tahun 50-an, ini kan tahun 3 Hijriah. Tahun 50-an di Bukit Uhud itu terjadi banjir bandang. Ya, bilanya apa nih? Fayadun, ada ngarannya banjir bandang yang nyapu kayak itu. Uhud ini tahun 50-an itu berarti sekitar pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, banjir bandang. Lalu kubur-kuburnya terbongkaran, kubur-kubur syuhada Uhud ini. Nah, lalu Jabir bin Abdullah ini bergasak melihat kubur kuiten nih apa hambur. Soalnya di riwayat itu antara 2 kemungkinan malah entah Abdullah Abbasidin atau Amr bin Jamuh yang awaknya itu masih utuh, kayak hanya meninggal tuh nah, masih mengikuti luka. Nah, orang mati syahid tuh nah masih hidup. Kada masih hidup bang sejurannya, kada hancur dikubur. Itu. Lalu ada Mus'ab bin Umair. Qutila Mus'ab bin Umair ini duta Islam pertama yang dikirim. Nah, ini pas Ghazwat Uhud juga.
wa huwa khairun minni kuffina fi burdah in ghutiya ra'sah badat rijlah. Jadi bilanya kainnya tuh kainnya mempas, bilanya ditarik ke kepala batis kelihatan, menurunkan ke bawah kepala kelihatan. Jar Nabi ghattu biha ra'sah wa ja'alu ala rijlihi idkhir. Akhirnya pakai idkhir tadi. Ini Mus'ab bin Umair. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bulik ke Madinah, Imbah tuh. Nah, nyari yang kisah sambungan semalam itu Ghazwah Hamra'il Asad. Jadi setelah Ghazwah Uhud ini kan Nabi memprediksi orang-orang Quraisy itu akan melakukan penyerangan lagi ke kota Madinah. Makanya setelah sampai di kota Madinah, Nabi langsung mengeluarkan instruksi keluar lagi ke daerah ngarannya Hamraul Asad Park Madinah. Nah, syaratnya yang boleh ikut Ghazwah Hamraul Asad ini adalah orang yang ikut di perang Uhud. Artinya orang-orang munafik yang bulikan semalam itu kada boleh umpatan. Ya kan tulak 1000. Pas sampai para perang itu Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik 300. Nah, nanti 300 itu kada boleh umpat bahasa di Hamrul Asad karena syaratnya yang umpat Ghazwah Uhud supaya kelihatan. Ini yang semalam tinggal yang kelihatan. Itu. Dan akhirnya prediksi Nabi itu benar. Cuma ini walam yakun ma khafa Rasulullah SAW min tafkir qura al-musyrikin fil audil Madinah illa haqqan. Tafkir musyrikin fil audah, pemikiran Nabi tentang orang musyrik yang kembali ke Madinah itu haqqan, bujuran itu. Fa innahum lamma nazalu birruha ala bu' sittah wa salatina milan min Madinah talawamu fi ma bainahum. Jadi pas sekitar 36 mil dari Madinah itu terjadi diskusi antara orang-orang musyrik Mekah. Ada yang sebagian kita serang, ada yang sebagian kita bulikan aja. Nah, tapi yang memadahkan kita bulikan aja itu pendapatnya ada dipakai. Nya ngarannya Sofwan bin Umayyah. Ini kita bulikan aja, sudah tuntung. Jar Abu Sufyan ada, kita serang itu. Nah, menuju ke sana, lalu Abu Sufyan ini tetamu lawan Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Sidin ini sebujurnya sudah berislam, tapi kada bepadah. Tetamu lawan Abu Sufyan. Jar Abu Sufyan. Jadi misalnya kaum kafir Quraisy di sini, Ma'bad nih dari Madinah. Nah, itu. Jadi tahu kisahnya di belakang gitu. Jar Abu Sufyan, Ma'bad apa? Kan tadi tetamu apa di Madinah, ada apa kisahnya gitu. Jar Ma'bad ini kan sudah Islam nih. Nah, ini kesempatan jernya menakutani Abu Sufyan. Muhammad qad kharaja fi ashabi yatlubukum fi jam'in lam ara mislah. Muhammad dan pengikutnya itu sedang berkumpul menyiapkan pasukan yang aku belum pernah melihat pasukan ini sebelumnya. Dan ada pasukan tambahan yang kemarin tinggal di Madinah yang tidak ikut. Ini pasukannya banyak nih. Hati-hati, mereka akan menuntut balas kepada kalian. Yataharraquna 'alaikum taharrukan. Pokoknya mereka sangat beringas, hati-hati. Lalu jar Abu Sufyan iya garang dong. Lalu jar Ma'badnya fala taf'al fa inni nasihun, jangan lakukan, saya hanya memberi nasihat. Nah, akhirnya apa? Hina idzin inharat azaimul jaish al-makki wa akhadhahu al-faz'u ar-ra'b. Akhirnya setelah diwaluhi. Nah, ini mewaluh yang berpahala nah kayak ini. Didustai Ma'bad, akhirnya orang-orang musyrikin Mekah ini akhadzahul faza' war-ra'b. Timbul gair. Nabi Muhammad ini
salah satu keistimewaan beliau adalah Nabi nusirtu birru'bi. Aku dapat pertolongan perasaan ar-ru'b, rasa takutan di pihak musuh. Jadi kayak belum terjadi perang, musuh tuh rasa takutan dah. Nah, ada rasa itu. Mantap tuh kayak itu. Sebelum apa-apa, takutan musuhnya dah. Kan sebab apa-apa kita. Kayak di KJP mata aja, nggak ada. Ada banyak membuang tenaga. Nah, Hamrul Asad tuh nggak itu. Makanya akhirnya kan Abu Sufyan ini bulikan aja. Cuma Abu Sufyan ini melihat rombongan dari Bani Abdul Qais menuju Madinah. Dikiau sini. Bani ke mana lewat Madinah kah? Iya. Nah kayak ini jigin aku pasan. Kayaknya belinya lewat Madinah. Padahal kan Muhammad lah. Kami ini anak menyerang sejujurnya. Cuma kayaknya belum lagi. Pokoknya hati-hati kami anak menyerang. Pokoknya kayak itu jadi Abu Sufyan. Oh iya yang kayak itu aja. Akhirnya bulikan Abu Sufyannya bulikan. Ya sejujurnya takutan memang intinya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Nah kisah ini diabadikan di surah Al-Imran. Wa qalu imanu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sudah dibelikan dah. Dan Nabi di Hamrul Asad ini sekitar 3 harian. Lalu belikan summa raja' ilal Madinah. Belikan ke Madinah. Nah, waktu beli ke Madinah ini ada ngarannya Abu Izzah Al-Jumahi. Sidin ini tawanan Badar. Asalnya dibebaskan dengan syarat jangan mengganggu kaum muslimin lagi, tapi melanggar perjanjian itu. Akhirnya Sidin dibunuh Saikong. Lalu yang kedua ada Muawiyah bin Mughirah bin Abil As. Ini keluarga Sayyidina Utsman, sama-sama dari Bani Umayyah. Nah, kisahnya ini datang ke Madinah tuh anak meleng Utsman, tapi ini kan sejujurnya tugasnya anak memetai kaum muslimin. Jadi kan jar Sayyidina Utsman, Nabi Muawiyah bin Mughirah ini hendak ke Madinah. Ulun menjaminnya, iya aja Nabi boleh, batasnya 3 hari di Madinah. Sekalinya Mughirah ini makal lebih 3 hari dan di Madinah itu masih sunyi karena kaum muslimin masih di luar kota kan. Akhirnya ini melewati batas ketentuan. Dia apa nih? Dieksekusi juga. Nah, ini Nabi mencontohkan kepada kita ada saatnya toleransi, ada saatnya tegas. Nah, itu jangan sampai terpaling. Lalu selain itu juga, Al-Quran yatahaddats haula mawdi'il ma'rakah. Al-Quran berbicara tentang Ghazwat Uhud ini. Wa nazzala al-Quran yulqi dhaw'an 'ala jamil marahil muhimmah min hadhil ma'rakah marhalah. Wa sarha bil asbab allati addat ila hadhil khasar al-fadihah. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang karena ini peristiwa penting, pelajaran penting, Allah abadikan dalam Al-Quran kisah Ghazwat Uhud ini supaya jadi pelajaran kita sampai hari ini. Wa abda an-nawahi ad-dha'ifah allati lam tazal mawjudah fi tawaifi ahli al-iman bin nisbah ila wajibihim fi mithli hadhil mawaqif al-hasimah. Sisi-sisi lemah kaum muslimin itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadilah jangan dikira orang beriman tuh yang menang terus. Ada syarat lain. Ada syarat lain. Yang di perang Uhud syarat tersebut tidak dilaksanakan, akhirnya kalah. Kama tahaddatsul Quran an mauqifil munafiqin fa fadhahum wa abda ma kana fi batinihim min adawah lillahi wa li rasulih ma izalati syubhat wal wasawis allati kanat takhtariju fi qulubi dha'afil muslimin wallati kana yuthiruha hawal munafiqun wa ikhwanum lihud ashabud dus wal mu'amarah wa qad asyara ila al hikam wal ghayat al mahmuda allati tamakhadat an hadhil ma'rakah. Jadi Ghazwat Uhud ini walaupun kalah itu dikhianati, tapi kan dari sini kelihatan mana yang benar-benar tulus membela Allah dan Rasulnya, mana yang hanya berpura-pura. Kadang nggak itu hikmahnya. Ketika sebuah perkumpulan komunitas masyarakat ada goncangan, ada suatu ujian, nah di situ kelihatan yang bujur-bujur hendak
kebaikan mana situ kelihatan. Ada yang hendak pura-pura aja, mun bahasa orang wah ini FOMO. Nah, umpat-umpatan. Bahasa Banjarnya tuh umpat kambing tumbur. Nah, itu istilahnya. Di Ghazwatul Uhud ini kelihatan yang mana benar-benar tulus mencintai Rasulullah, yang mana yang hanya pura-pura. Nazalat haula mawdhil ma'rakah situna ayatan min suratil Imran. Ada sekitar 60 ayat berbicara tentang Ghazwatul Uhud ini di surah Al-Imran. Jadi Al-Imran berbicara tentang itu. Nah, ini dimulai dari ayat 121. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwil mu'minina 'alal qital. Tubawwil mu'minina maq'idal qital. Itu terus ya hikmah-hikmahnya sampai di penghujungnya itu di ayat 179. Ayat 179. Nah, ayat 179 itu kan